Badai api raksasa menyapu langit. Suhunya yang mengerikan menyebabkan tanah yang awalnya lembab mengering dan bahkan mulai retak. Selain beberapa dosen elit, tak seorang pun berani melangkah dalam radius 10.000 kaki dari puncak pegunungan jatuh. Kepala aula jiwa sebenarnya telah dikalahkan, ucap beberapa orang dari sekitar pegunungan. Seluruh pegunungan menjadi sunyi senyap saat mereka menyaksikan badai api ini menyapu langit. Setelah dihantam langsung oleh serangan yang begitu dahsyat, bahkan jika pemimpin aula jiwa dapat mempertahankan nyawanya, ia tidak akan berada dalam kondisi yang baik. Kemungkinan besar pemenangnya telah ditentukan. Ekspresi muram terpancar di mata banyak orang setelah memikirkan hal ini. Kepala aula jiwa telah lama menjadi pakar puncak ternama di dataran tengah. Reputasinya yang dahsyat telah membuat banyak faksi gemetar mendengar namanya, dan itu sekaligus mengukuhkan aula jiwa sebagai penguasa wilayah tersebut. Namun, kini pakar ini yang pernah memimpin badai berdarah di dataran tengah telah dikalahkan oleh tangan seorang anggota generasi muda yang sedang naik daun. Setelah pertempuran ini, nama Shoin dan aliansi Istana Langit niscaya akan menjadi sangat terkenal di dataran tengah. Anak ini luar biasa. Posisi penguasa dataran tengah kemungkinan besar akan berubah, ucap para tetua agung dan para ahli dari beberapa faksi merasakan pemikiran seperti itu melintas di hati mereka. Mereka menatap sosok tertentu di langit dan kesungguhan serta rasa hormat terpancar di mata mereka, karena yang kuat selamanya akan dihormati di dunia ini. Sedangkan di sisi lain, para ahli dari aliansi Istana Langit di Gunung Jatuh menunjukkan kegembiraan di wajah mereka saat ini. Mata mereka dipenuhi kebanggaan saat menatap sosok kurus di langit. Alasan Shoin bisa memiliki reputasi yang begitu hebat di aliansi Istana Langit adalah karena banyaknya pertempuran yang telah ia lalui. Setelah pertempuran hari ini, statusnya sebagai pemimpin spiritual aliansi Istana Langit benar-benar telah tersegel. Jika hasil pertempuran hari ini diteruskan ke markas aliansi Istana Langit, tak ada yang tahu keributan macam apa yang akan ditimbulkannya. Semua orang mengerti arti pertempuran ini. Mulai hari ini, jika faksi-faksi di dataran tengah diberi peringkat, satu mansion ini akan berada di atas satu aula. Dan di masa depan, penguasa dataran tengah adalah aliansi Istana Langit. Dibandingkan dengan kegembiraan di pihak aliansi Istana Langit, aula jiwa benar-benar sunyi. Para ahli itu saling berhadapan. Mereka semua sedikit linglung. Belum lama ini, reputasi agung aula jiwa masih ada di dataran tengah. Setiap ahli yang mendengar nama ini akan menunjukkan wajah yang dipenuhi ketakutan dan juga kengerian. Namun dalam beberapa tahun yang singkat ini, sang penguasa yang pernah memiliki reputasi, yang pernah membuat ekspresi seseorang berubah, telah merasakan pahitnya kekalahan untuk pertama kalinya. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada klan, ucap Pak Tua Hunmo. Pak Tua Hunmo menunjukkan ekspresi yang tidak stabil. Tatapan mata di sekitarnya sangat menjengkelkan. Ia mengayunkan lengan bajunya dan berteriak dengan marah. Orang yang tertawa terakhir adalah pemenang sejati. Jika kita bahkan tidak memiliki kesabaran, klan Hun kita pasti sudah lama menghilang dari dunia ini, ucap Hun Qianmo. Ekspresi Hun Qianmo makin tampak sedikit menyeramkan, tetapi ia tetap acuh tak acuh. Ia melirik Pak Tua Hunmo dengan dingin dan menegurnya. Mulut Pak Tua Hunmo terbuka mendengar omelan ini, namun ia segera menutup mulutnya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak puas. Mata Hun Qianmo gelap dan dingin. Tangannya yang keriput di balik lengan bajunya terkepal erat. Kalian semua boleh bergembira. Begitu rencana klan Hunku dimulai, aliansi Istana Langit akan sepenuhnya musnah hanya dengan jentikan jarinya, ucap Hun Qianmo. Tak terhitung banyaknya orang di bawah sana, berbagai macam pikiran berkecamuk di hati mereka. Badai api di langit perlahan menghilang. Sesosok hitam hangus melesat keluar dari badai. Sosok yang sepenuhnya hitam itu dipenuhi banyak luka yang tampak mengerikan. Bahkan samar-samar terlihat beberapa organ dalamnya yang berdenyut. Auranya begitu lemah sehingga hampir mustahil untuk dideteksi. Jelas bahwa ia menderita luka yang sangat serius. Itu kepala aula jiwa, ucap semua orang di sekitar. Semua orang merasa hati mereka tegang saat melihat sosok itu.
Sosok menyedihkan ini tentu saja adalah pemimpin aula jiwa yang telah dihantam dengan kejam. Dari penampilannya, jelas bahwa ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Pada saat ini, beberapa ahli aula jiwa yang telah menanti-nantikan keajaiban merasa benar-benar putus asa. Xiaoyan, ketua ini tidak akan melupakan dendam ini, ucap kepala aula jiwa. Kepala aula jiwa perlahan mendarat di tanah dengan lemah. Namun ia berusaha keras untuk membuka kedua matanya yang kabur. Suara serak dan lemah perlahan terdengar sebelum terpancar ke telinga Xiaoyan. Di sisi lain dari langit, mata Xiaoyan yang acuh tak acuh menatap kepala aula jiwa yang tiba-tiba mendarat. Kilatan dingin melintas di matanya. Kita harus menyingkirkan masalah dari akarnya. Kepala aula jiwa ini mungkin tidak terlalu parah, tetapi dengan kemampuan Klan Hun, ia mungkin akan hidup kembali setelah beristirahat selama beberapa bulan. Dan pada saat itu, ia mungkin bisa memerintahkan aula jiwa untuk membuat masalah. Dan ini adalah sesuatu yang tidak disukai Xiaoyan. Karena kau sudah kalah, sebaiknya kau tinggalkan hidupmu, ucap Xiaoyan. Niat memusnahkan melonjak di hati Xiaoyan. Ia bergerak dan turun ke arah pemimpin aula jiwa dengan kecepatan kilat di depan banyak pasang mata. Dari niat memusnahkan yang menggebu-gebu, jelas bahwa ia berniat memberikan pukulan terakhir saat lawannya tersungkur. Xiaoyan, beraninya kau, ucap sebagian anggota aula jiwa. Perubahan mendadak yang tak terduga ini juga mengejutkan para anggota aula jiwa. Mereka tidak menyangka Xiaoyan begitu kejam. Tak hanya menang, ia juga berencana untuk memusnahkan. Kau harus membayar sebagian hutang darahmu pada klan Xiaoku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan sama sekali tidak menghiraukan teriakan-teriakan itu. Tubuhnya melesat dan muncul di atas kepala ketua aula jiwa. Tangannya menghantam keras ke arah kepala ketua. Dilihat dari angin telapak tangan yang tajam, kepala ketua aula jiwa pasti akan terbelah seperti semangka jika dipukul. Mata kepala aula jiwa yang terluka parah dan lumpuh itu menampakkan kengerian dalam menghadapi kemusnahan setelah melihat angin pelan jatuh di atas kepalanya. Xiaoyan, kau mencari kematian. Teriakan bagai guntur tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiaoyan tepat saat telapak tangannya hendak mengenai kepala pemimpin aula jiwa. Ruang di sekitar tubuh Xiaoyan mulai terdistorsi. Hun Qianmo muncul dengan ekspresi muram. Tinjunya yang keriput terkepal saat menghantam Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Dari kelihatannya, ia berniat memaksa Xiaoyan menghentikan serangannya. Kilatan dingin melintas di tubuh Xiaoyan saat Hun Qianmo menyerang. Angin telapak tangannya tak melemah. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Yi kecil muncul di bahunya. Yi kecil melambaikan tangan kecilnya dan banyak teratai api terbang cepat ke depan. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan tangan Hun Qianmo. Gelombang api panas menyebar dengan cepat dari ledakan itu. Namun, tinju keriput itu menembus gelombang api dan menghantam dada Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Xiaoyan memuntahkan seteguk darah setelah menderita luka serius. Pukulan Hun Qianmo mengandung hasrat memusnahkan. Untungnya, ada beberapa teratai api yang menghalanginya. Oleh karena itu, meskipun melukai Xiaoyan, pukulan itu tidak fatal. Terlebih lagi, telapak tangan Xiaoyan masih berhasil menghantam kepala aula jiwa dengan keras ketika pukulan Hun Qianmo mengenai tubuhnya. Telapak tangan Xiaoyan mengandung kekuatan yang luar biasa. Akibatnya, kepala pemimpin aula jiwa itu hancur berkeping-keping menjadi kabut darah. Selain itu, sisa-sisa kekuatan itu dengan liar menjalar ke seluruh tubuhnya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Xiaoyan tidak lagi mengamati mayat itu setelah berhasil mengenai sasarannya. Ia menelan darah di mulutnya dan segera mundur. Namun, tubuh Xiaoyan baru saja terdorong mundur ketika Hun Qianmo menyadari bahwa tubuh pemimpin aula jiwa telah hancur berantakan. Matanya memerah, raungan penuh niat memusnahkan menggema di langit. Tangannya meraih ke kejauhan dan ruang tempat Xiaoyan terbang runtuh serta menyegel Xiaoyan dalam prosesnya. Tubuh Hun Qianmo berkelebat setelah menyegel ruang di sekitar Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi keganasan saat ia muncul di hadapan Xiaoyan. Di sisi lain, tatapan Xiaoyan tajam menatap Hun Qianmo yang ganas. Sebuah pikiran terlintas di benaknya
dan teratai api pemusnahan mulai berkumpul di telapak tangannya di balik lengan bajunya. Hun Qianmu, kematian dan cedera tidak bisa dihindari dalam pertempuran. Kau tidak boleh melanggar aturan, ucap leluhur Menarabil. Sosok berpakaian hijau itu perlahan muncul di hadapan Xiaoyan, tepat ketika Xiaoyan hendak melepaskan teratai api pemusnahan pada iblis tua ini. Sebuah suara tenang terdengar, dan itu adalah leluhur Menarabil. Hantu tua, apakah kau benar-benar berencana untuk sepenuhnya menentang klan Hunku? Ucap Hun Qianmu. Mata Hun Qianmu tajam saat ia menatap leluhur dari Menarabil sebelum mengucapkan setiap kata dengan jeda. Hun Qianmu, tidak ada gunanya mengancamku, ucap leluhur Menarabil hanya tersenyum sebelum memberikan jawaban setelah mendengar ancaman Hun Qianmu. Wajah Hun Qianmu yang keriput berkedut. Ia menyadari mustahil baginya untuk melenyapkan Xiaoyan hari ini karena leluhur dari Menarabil menghalanginya. Matanya menatap Xiaoyan dengan muram. Suaranya yang serak dipenuhi hasrat memusnahkan. Xiaoyan, tidak mudah menghabisi anggota klan Hunku. Nasibmu pasti akan 100 kali lebih menyedihkan daripada Xiao Xuan di masa depan, ucap Hun Qianmu. Terima kasih telah memberitahuku, ucap Xiaoyan lalu tertawa dingin. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu dari anggota klan Hun. Lain kali kita bertarung, aliansi Istana Langitmu akan musnah, ucap Hun Qianmu sembari mengayunkan lengan bajunya. Ia tersenyum dingin sebelum berbalik dan bergegas kembali ke tubuh kepala aula jiwa yang telah hancur. Kabut hitam mengepul dari tangannya dan ia menyerap jiwa kepala yang hancur ke dalam kabut. Setelah itu, ia mendarat di tanah dengan ekspresi muram. Ia tidak berbicara. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan ia bergegas keluar dari pegunungan jatuh. Para ahli dari aula jiwa hanya bisa mengikutinya dengan lesu. Sayangnya, aku tidak berhasil membakar habis jiwa ketua aula jiwa, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menyeringai ketika anggota aula jiwa pergi. Ia merasa agak menyesal. Orang tua itu telah berhasil mengumpulkan sisa-sisa jiwa ketua aula jiwa. Mengingat kemampuan klan Hun, mungkin saja ia bisa dihidupkan kembali. Leluhur Menarabil berbalik. Ia menatap Xiaoyan sebelum menggelengkan kepala dan tertawa pelan. Dulu aku tak pernah percaya ada orang yang mampu menghadapi aula jiwa. Namun, aku mulai sedikit mempercayainya saat ini. Keturunan klan Xiao ini mungkin benar-benar mampu mencapai ambisi yang tak pernah dicapai Xiao Xuan saat itu, ucap leluhur Menarabil. Pertempuran gunung jatuh yang mengguncangkan seluruh dataran tengah akhirnya berakhir dengan kekalahan pemimpin aula jiwa, membuat banyak orang merasa tidak puas menyaksikannya. Hasil akhirnya akan melampaui ekspektasi banyak orang. Aula jiwa, sebuah faksi yang telah berdiri sebagai penguasa dataran tengah selama ratusan tahun, akhirnya bertemu dengan faksi kuat yang mampu mengendalikan mereka setelah sekian lama bertindak tanpa rasa takut dan juga mendominasi. Aliansi Istana Langit, aliansi yang berdiri dari beberapa faksi besar yang tidak begitu dihormati oleh generasi sebelumnya, telah mulai bangkit dengan kecepatan yang mengejutkan setelah beberapa tahun integrasi. Terlebih lagi, jumlah ahli yang berkumpul dalam aliansi juga membuat beberapa faksi lama merasa malu. Seorang ahli kelas Doseng adalah leluhur yang menjaga sekte tersebut, tetapi aliansi Istana Langit ini memiliki total 10 ahli. Jumlah ini membuat semua orang mengerti bahwa aliansi Istana Langit tidak hanya mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hingga hari ini. Hal ini menjadi sangat jelas ketika para doseng elit ini dipimpin oleh seorang ahli yang telah mengalahkan seorang doseng bintang 5 pemimpin aula jiwa. Dan kejutan itu benar-benar tak tertandingi. Setelah pertempuran ini, semua orang mengerti bahwa reputasi aliansi Istana Langit akan menyebar ke seluruh penjuru dataran tengah. Pertempuran besar itu niscaya akan disebarkan oleh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dengan cara yang hormat. Pengalihan jabatan penguasa mengguncang seluruh dataran tengah. Hasil pertempuran gunung jatuh telah membangkitkan rasa terkejut dan kegembiraan yang menggetarkan bumi setelah terkirim kembali ke aliansi Istana Langit. Selama setengah bulan ini, seluruh aliansi telah bergembira. Sejak saat itu, aliansi Istana Langit akan memiliki reputasi yang tak tertandingi di dataran tengah.
Semua anggota aliansi, termasuk anggota terluar, akan dapat membusungkan dada mereka dengan bangga ketika berinteraksi dengan orang lain, karena seragam di dada mereka menampilkan lencana yang memberitahu semua orang bahwa mereka adalah anggota aliansi. Kemuliaan aliansi adalah juga kemuliaan mereka. Sementara seluruh aliansi Istana Langit bersukacita, tak seorang pun melupakan orang yang telah membawa mereka pada kemenangan ini. Pertempuran dahsyat itu terus berulang dari satu orang ke orang lain dan dianggap sebagai pertempuran paling luar biasa di antara pertempuran luar biasa lainnya. Xiaoyan digambarkan sebagai dewa. Rumor-rumor ini membuat Xiaoyan tanpa sadar tersenyum lebar. Namun, rumor-rumor ini telah menyebabkan banyak anggota aliansi Istana Langit memperlakukannya seperti dewa yang tak boleh mereka ganggu. Ini benar-benar rasa hormat yang buta. Setelah reputasi seseorang terkumpul hingga batas tertentu, reputasi itu akan diam-diam tumbuh di dalam hatinya. Rasa hormat yang dirasakan anggota aliansi ini terhadap Xiaoyan meningkat dengan penuh semangat. Yao dan yang lainnya pun sedikit terkejut dengan situasi ini. Tetapi mereka tidak menghalangi rasa hormat ini karena keyakinan seperti itu akan meningkatkan kekompakan mereka. Terlebih lagi, satu-satunya orang di aliansi Istana Langit yang memiliki kemampuan untuk menekan keyakinan seperti itu adalah Xiaoyan. Kegembiraan yang meluap-luap di dalam aliansi berlanjut selama setengah bulan sebelum berangsur-angsur mereda. Meskipun kegembiraan anggota biasa agak berlebihan, para petinggi aliansi tetap tenang. Kemenangan tipis melawan Aula Jiwa ini memberikan keuntungan yang tak terkira bagi aliansi. Namun, berada di posisi puncak ini juga berarti mereka akan menghadapi permusuhan terbuka dan rencana tersembunyi. Di masa lalu, Aula Jiwa sangat kuat. Di bawah ancaman keganasannya, tak seorang pun berani melawannya. Namun, aliansi Istana Langit telah bangkit terlalu cepat. Aliansi ini baru berdiri dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan beberapa faksi lama di Dataran Tengah berkomplot melawannya dengan niat jahat. Lagi pula, aliansi Istana Langit dan Aula Jiwa pada dasarnya berbeda. Aula Jiwa sangat kejam dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka sama sekali mengabaikan semua faksi lain. Jika mereka tidak memiliki dukungan rahasia dari klan Hun, perlawanan pasti sudah terbentuk mengingat tindakan mereka. Namun kini, aliansi Istana Langit telah melesat maju dan menjadi penguasa baru. Namun tentu saja, mereka tidak akan bisa mengambil pendekatan yang sama seperti Aula Jiwa. Lagi pula, mereka tidak didukung oleh eksistensi seperti klan Hun. Oleh karena itu, segera setelah pertempuran besar berakhir, para petinggi mengeluarkan perintah untuk melarang keras anggota manapun bersikap arogan dan mendominasi. Semua tindakan mereka harus tetap seperti biasa. Mereka yang tidak patuh akan dikeluarkan dari aliansi. Di bawah tekanan hukuman berat ini, aliansi Istana Langit tampak sangat tenang di mata orang lain setelah meraih kemenangan besar. Hampir tidak ada hal yang dapat merusak aliansi yang menyebabkan banyak orang mengangguk diam-diam. Mereka sangat menghormati aliansi. Meskipun aliansi Istana Langit telah melampaui Aula Jiwa, Aula Jiwa masih ada. Terlebih lagi, aliansi tersebut tidak menderita kerugian besar. Mereka memandang aliansi dengan niat buruk dan menunggu aliansi tersebut membuat kesalahan sebelum menyerang lagi. Sementara aliansi Istana Langit terus berkembang, semakin banyak faksi di Dataran Tengah yang membenci Aula Jiwa mulai bergabung. Orang-orang ini dulu takut pada Aula Jiwa. Karena itu, mereka memilih untuk menahan kebencian mereka. Namun sekarang, aliansi Istana Langit ini muncul entah dari mana dan telah melampaui Aula Jiwa. Wajar saja jika orang-orang ini berbondong-bondong datang dan bergabung dengan mereka. Aliansi tidak begitu saja menyerap anggota dalam jumlah besar ini. Mereka menerapkan proses seleksi yang ketat dan rumit sebelum menerima mereka sebagai anggota aliansi luar. Pengecualian hanya diberikan kepada mereka yang sangat kuat dan dapat dipercaya, sehingga mereka dapat diserap ke dalam aliansi dalam. Penyerapan yang teratur ini menyebabkan kekuatan aliansi Istana Langit yang besar melonjak sekali lagi secara diam-diam. Cerita berpindah ke suatu tempat di dalam alam bintang. Sebuah aliran sungai mengalir deras menembus hutan di bagian terdalam alam bintang.
Aliran itu segera berubah menjadi air terjun keberakan yang jatuh dengan cepat dan mendarat di danau jernih di bawahnya. Sesosok manusia duduk di permukaan air di tengah danau. Ia tak bergerak. Riak-riak yang berfluktuasi dan menyebar di air secara otomatis menghilang ketika berada 10 meter darinya. Seolah-olah ada aura yang sangat tenang di sekelilingnya yang memberinya penampilan aneh. Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah hari sebelum sosok manusia itu akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya api samar melintas di mata hitam pekatnya. Ia menundukkan kepala. Ia mengerutkan kening sambil melirik telapak tangannya. Ada manik hitam tergantung setengah inci di atas telapak tangannya. Warna manik itu hitam pekat. Sekilas, manik itu tampak seperti lubang hitam kecil. Bahkan, benda itu terasa seperti sedang menarik jiwa seseorang ke dalamnya. Sosok manusia itu tentu saja Xiaoyan. 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran di Gunung Jatuh. Selama 3 bulan ini, aliansi Istana Langit tampaknya telah mengalami transformasi total. Perubahan yang berulang dan drastis terus terjadi. Tetapi Xiaoyan tidak ikut campur dalam masalah ini. Ia tidak terlalu ahli dalam mengelola faksi. Memaksa dirinya untuk terlibat hanya akan menghasilkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Yalu juga jelas menyadari hal ini. Oleh karena itu, ia membiarkan Xiaoyan berlatih sendiri dan tidak mengganggunya. Xiaoyan menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk berlatih. Sedangkan untuk Xiao Xiao sangat akrab dengan dokter peri kecil dan Genglin. Karena itu, ia tidak selalu berada di sisi Xiaoyan. Selain itu, ada juga Xiaoyan yang kolot dan tegas selalu memantau latihannya, sehingga ia memiliki waktu luang paling banyak setelah pertempuran besar. 3 bulan pelatihan ini memang meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Saat ini, ia telah stabil sebagai dosen bintang 5 awal. Meskipun mantra api telah berevolusi menjadi metode Ki kelas Tian Semu, penyerapan energi selama 3 bulan hanyalah setetes air di lautan bagi Xiaoyan. Baru pada saat inilah, ia menyadari betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang di kelas dosen kecuali ada beberapa keadaan khusus. Meskipun 3 bulan ini tidak memungkinkan Xiaoyan untuk meningkatkan levelnya, ia tetap berhasil meraih kemajuan yang luar biasa. Kemajuan ini berasal dari saat ia kecil menelan benih api pemakan ketiadaan. Api pelahap ketiadaan konon mampu melahap apapun. Ia bahkan mampu melahap energi dan doki dan kekuatannya tak tertandingi. Kekuatan melahapnya yang aneh akan membuat orang merasa iri. Terlebih lagi, hal yang membuat hati seseorang benar-benar tertarik padanya adalah selama seseorang mampu memurnikan benih api dari api pelahap ketiadaan, ia akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kemampuannya. Meskipun kemampuan ini tidak sebanding dengan api pelahap ketiadaan, ia sangat berguna untuk pelatihan. Oleh karena itu, Xiaoyan menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari kekuatan melahap itu. Pengamatan Xiaoyan tidak melebihi ekspektasinya. Sebuah manik berwarna hitam perlahan terbentuk di dalam tubuh Xiaoyan setelah ia kecil menelan benih api dari api pelahap ketiadaan, karena keduanya adalah api surgawi. Xiaoyan dapat merasakan kekuatan yang melahap yang bahkan dapat menelan jiwa seseorang di dalam manik ini. Xiaoyan benar-benar bersuka cita setelah mendapatkan manik hitam ini yang mengandung kekuatan melahap. Karena jika ia bisa mendapatkan kekuatan melahap ini, ia pasti akan bisa berlatih jauh lebih efektif. Tetapi kegembiraannya tidak bertahan lama ketika ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Jika manik ini dimasukkan ke dalam tubuhnya, doki di dalam tubuhnya akan perlahan-lahan tertelan. Terlebih lagi, Xiaoyan bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa energi hidupnya juga diserap bersama dokinya. Xiaoyan telah menemukan bahwa energi yang diserap oleh kekuatan penghisap ini sangat tidak murni, dan kotoran-kotoran di dalamnya menggumpal karena kekuatan penghisapan tersebut. Selain itu, sangat sulit untuk menghilangkan kotoran-kotoran ini bahkan ketika ia menggunakan api surgawi. Oleh karena itu, ia tidak dapat menyerap energi yang telah dihisap. Benda sialan ini, gumam Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat buruk setelah merasakan situasi ini. Benda ini tidak hanya tidak berguna, tetapi juga berbahaya. Dari penampakan kekuatan yang melahap ini, orang biasa pasti tidak akan beruntung menikmatinya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepala kecewa.
Ia melirik manik hitam itu sebelum membalikkan tangannya. Ia baru saja akan menyimpannya di cincin penyimpanan ketika api merah muda keluar dari tangannya. Dan kemudian Nyi Kecil muncul. Tangannya yang lembek mencengkeram manik itu dan hasrat memenuhi wajah mungilnya. Melihat apa yang terjadi, Xiaoyan benar-benar terkejut saat melihat Nyi Kecil muncul. "Yiwa, berikan padaku," ucap Xiaoyan. Nyi Kecil memeluk manik itu dan wajahnya dipenuhi hasrat. Rasanya air liurnya hampir keluar dari mulutnya. Ia memang sangat menginginkan benda ini sejak awal. Namun, Xiaoyan telah mempelajarinya dan ia belum bisa berbuat apa-apa. Ia pun langsung muncul ketika melihat Xiaoyan akhirnya berencana untuk menyerah. Xiaoyan terkejut setelah melihat Nyi Kecil muncul. Kecerdasan Nyi Kecil nampaknya semakin berkembang. Ia bahkan mampu menggunakan suaranya yang lembut untuk mengucapkan beberapa kata. Tetapi ini pertama kalinya Xiaoyan mendengarnya secara aktif meminta sesuatu. "Tidak ada gunanya menyimpan benda ini," ucap Xiaoyan mengerutkan kening dan menjawab. Meskipun manik ini mengandung kekuatan melahap, ia tidak membedakan antara musuh dan sekutu. Lebih penting lagi, benda ini melahap kekuatan hidup seseorang. Siapapun yang memasukkan benda ini ke dalam tubuhnya, seseorang kemungkinan besar akan menua dan menjadi lemah. Nyi Kecil menggelengkan kepalanya. Api merah muda menyembur dari tubuhnya dan melilit manik hitam itu. Setelah itu, api itu dengan paksa menyatukan manik itu dengan tubuhnya. Xiaoyan ragu sejenak setelah melihat kekukuban Nyi Kecil, tetapi ia tidak menghentikannya. Meskipun Nyi Kecil hanyalah roh api, ia memiliki indera yang sangat tajam dalam menghadapi bahaya. Ia tidak akan bertindak seperti ini jika manik hitam itu benar-benar berbahaya. Manik itu dengan cepat menyatu dengan tubuh Nyi Kecil di bawah tatapan Xiaoyan. Saat manik itu hampir menghilang, seberkas api hitam yang sangat redup tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Nyi Kecil. Setelah itu, api itu dengan cepat menuju kepalanya. Xiaoyan dan Nyi Kecil memiliki ikatan batin. Karena itu, Xiaoyan secara alami dapat mendeteksi perubahan tak terduga tersebut. Ekspresinya pun langsung berubah. Nyi Kecil tidak panik karena perubahan mendadak ini. Garis-garis api merah muda segera terbentuk. Garis-garis ini berubah menjadi jaring api yang menekan api hitam. Setelah itu, jaring api tersebut dengan cepat menyusut, menghancurkan gumpalan api hitam menjadi titik cahaya hitam yang besar. Hingga akhirnya, sebuah api menyapu dan menyatukan titik cahaya hitam itu ke dalam tubuh Nyi Kecil. Segel api teratai merah muda di dahi Nyi Kecil perlahan-lahan memperlihatkan garis hitam tambahan setelah titik cahaya hitam ini menyatu dengan tubuh Nyi Kecil. Sekilas, garis itu tampak agak misterius. Setelah menelan titik cahaya hitam itu sepenuhnya, Nyi Kecil tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan meraih ruang kosong di depannya. Sesaat kemudian, riak tak terlihat segera terbentuk. Energi di sekitar danau ini dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Dan dalam sekejap, energi itu berubah menjadi kristal berbintik 5 warna. Namun sesaat kemudian, kristal ini langsung ditelan oleh Nyi Kecil. Di sisi lain, Xiaoyan tertegun menyaksikan pemandangan ini. Setelah kristal energi tak murni itu memasuki tubuh Nyi Kecil, kristal itu dengan cepat terpisah menjadi gelombang energi pribumi yang muncul di dalam tubuh Xiaoyan tanpa alasan. "Ini," gumam Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tertegun. Setelah beberapa saat, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia mulai memurnikan energi murni itu dan mengubahnya menjadi doki yang kemudian ia gabungkan ke dalam tubuhnya. "Energi ini adalah sesuatu yang akhirnya diberikan oleh benda kecil ini kepadaku," gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan terasa panas membara saat ia menatap Nyi Kecil di depannya. Energi yang diberikan kepadanya berasal dari kristal tak murni yang baru saja ditelan Nyi Kecil ini. Kristal-kristal energi ini yang belum dapat diserap Xiaoyan telah berubah menjadi energi murni setelah melewati tubuh Nyi Kecil. Sebagian energi ini kemudian disalurkan kembali kepadanya. Melihat itu, Nyi Kecil menggoyangkan kepalanya yang kecil dengan bangga. Setelah menyerap kristal energi, api merah muda di tubuhnya tampak sedikit lebih terang. Terlebih lagi, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa Nyi Kecil yang sekarang tampak sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Benda kecil ini benar-benar bisa berlatih, gumam Xiaoyan. Keterkejutan melintas di mata Xiaoyan setelah pikiran ini muncul di hatinya.
Kekuatan melahap itu memungkinkan Yi kecil menyerap energi dari sekitarnya untuk memperkuat dirinya layaknya manusia. Jika memang demikian, Yi kecil pasti akan semakin kuat di masa depan. Sedangkan Xiaoyan yang terhubung secara mental dengan Yi kecil juga akan mampu meningkatkan kekuatannya sendiri. Dengan cara ini, sepertinya Xiaoyan telah mendapatkan pekerja bebas tambahan. Terlebih lagi, ia adalah pekerja yang tidak tahu bagaimana mengeluh atau merasa lelah. Sepertinya, aku secara tidak sengaja mendapatkan hasil yang bagus, gumam Xiaoyan. Xiaoyan membelai dagunya. Ia sama sekali tidak tahu cara memurnikan benih api dari api pelahap ketiadaan. Ia hanya bisa mencoba memurnikannya secara acak. Namun untungnya, Yi kecil memiliki konstitusi yang aneh. Sebagai api surgawi, ia mampu menerima kemampuan unik yang awalnya dimiliki oleh api pelahap ketiadaan. Sepertinya, kamu berhasil menciptakan sesuatu yang aneh selama pelatihan ini, ucap seorang sosok. Tawa tua yang familiar tiba-tiba terdengar saat Xiaoyan bersukacita atas hasil latihannya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat Dialog mendarat dari langit. Kedua kakinya melangkah di permukaan danau. Melihat itu, Xiaoyan menyeringai dan bertanya, apakah ada masalah di dalam aliansi? Apakah ada aktivitas aula jiwa? Ucap Xiaoyan. Itu benar, tetapi semuanya baik-baik saja. Mengenai aula jiwa, beberapa aula cabang yang kami temukan telah dipindahkan berdasarkan informasi yang kami terima baru-baru ini. Mungkin mereka takut kita akan menyerang lagi dan menghancurkan aula cabang itu, ucap Yalau mengelus jenggotnya dan tertawa. Mereka berpindah, ucap Xiaoyan mengeringkan dahanya mendengar berita ini. Entah kenapa, ia merasa tindakan aula jiwa akhir-akhir ini agak sedikit aneh. Mengingat karakter mereka, seharusnya mereka tak sanggup menanggung penghinaan akibat kekalahan telak di tangan aliansi Istana Langit. Apakah kau merasa ada yang salah? Ucap Yalau juga tersenyum setelah melihat ekspresi Xiaoyan. Ia segera menghela nafas dan kemudian berkata, aku sudah bilang kalau aula jiwa sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Kalau tidak, mereka tidak akan mengumpulkan jiwa selama bertahun-tahun. Meskipun aku tidak tahu apa rencana mereka, sepertinya bukan kabar baik bagi kita jika aula jiwa diizinkan untuk menyelesaikannya, ucap Yalau. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk. Kekalahan aula jiwa telah menyebabkan mereka kehilangan muka yang sangat besar. Selain itu, klan Hun tidak menunjukkan sedikit pun aktivitas. Hal ini menyulitkan untuk mengetahui dengan jelas apa yang sedang direncanakan oleh klan misterius ini. Aku akan mengirimkan beberapa mata-mata untuk menyelidiki masalah ini secara khusus. Semoga kita bisa mendapatkan beberapa informasi, ucap Yalau. Xiaoyan mengangguk pelan, hatinya terasa tertekan. Meskipun kekuatannya telah mencapai bintang ke-5 kelas Doseng, ia masih belum mampu menyelamatkan ayahnya dari cengkraman klan Hun. Ia tidak pernah berpikir untuk menerobos masuk ke klan Hun dengan paksa sejak awal. Bukan karena takut, melainkan karena klan Xiao saat ini tidak mampu menanggung akibatnya. Jika terjadi sesuatu padanya, tak seorang pun akan mampu menyelamatkan ayahnya dan menghidupkan kembali klan Xiao. Karena itu, ia tidak akan mengambil resiko sebesar itu kecuali ia benar-benar yakin. Doseng bintang 5 masih belum cukup, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan berkedip. Dengan kekuatannya, ia tak perlu lagi takut pada aula jiwa. Tetapi aula jiwa hanyalah faksi eksternal bagi klan Hun. Musuh sejati adalah makhluk paling misterius dan terhebat di benua Dogi, yaitu klan Hun. Doseng bintang 5 dianggap sebagai ahli puncak di tempat lain. Namun, jika seseorang ingin melawan klan Hun, itu masih belum cukup. Saat itu, Xiao Xuan memiliki kekuatan Doseng bintang 9, tetapi ia tetap mati di tangan klan Hun. Dan ia tahu bahwa Doseng bintang 5 saja tidak akan mampu membangkitkan gelombang. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar menjadi sedikit muram setelah memikirkan hal itu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada lagi jalan pintas yang tersisa untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Ia telah mendapatkan api teratai iblis pemurnian, sedangkan api pelahap ketiadaan peringkat kedua telah jatuh ke tangan klan Hun. Adapun peringkat pertama di peringkat api surgawi itu masih menjadi misteri.
Xiaoyan tertawa getir. Benda itu bahkan tak bisa digambarkan dengan kata-kata benda suci. Bahkan seseorang pasti akan melamun jika membayangkannya. Aku khawatir aku bisa melupakan lebih banyak api surgawi, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mendesah pelan. Cahaya spiritual tiba-tiba berkelebat di hatinya. Ia membalikkan tangannya dan sebuah batu giok dengan aura kuno muncul di tangannya. Batu giok kuno itu dipenuhi garis-garis misterius. Di tengahnya terdapat titik cahaya kecil yang terlihat sebagian. Itu adalah jejak spiritual ayahnya. Batu giok ini tentu saja adalah giok Dewa Kuno Tause yang ingin didapatkan oleh klan Gu dan klan Hun. Yalau di sampingnya juga sedikit terkejut setelah melihat Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan giok Dewa Kuno Tause. Namun ia hanya menatap Xiaoyan dengan heran. Xiaoyan mengusap batu giok kuno itu. Jarinya perlahan mengusap titik cahaya itu. Rasa bersalah muncul di hatinya. Meskipun seorang putra, ia hanya bisa menyaksikan ayahnya menderita di tangan klan Hun. Ini adalah tindakan yang benar-benar tidak berbakti. Ayah, Yan-Er tidak akan pernah melupakanmu. Begitu aku memiliki kekuatan untuk pergi ke klan Hun, aku pasti akan menyelamatkanmu sesegera mungkin, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menggigit bibir bawahnya erat-erat. Sesaat kemudian, ia menarik nafas dalam-dalam dan menekan gejolak emosi di hatinya. Giok Dewa Kuno Tause ada hubungannya dengan rumah Dewa Kuno Tause. Namun, giok ini telah terbelah menjadi 8 bagian. Jelas mustahil bagiku untuk mengumpulkan semuanya, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan berkilat. Sebuah gambaran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dan itu adalah dunia magma. Xiaoyan pernah bertemu Tian Huo Sunze di tempat itu. Dan itu adalah dunia magma bawah tanah Akademi Jianan. Xiaoyan merasakan aktivitas aneh yang berasal dari giok Dewa Kuno Tause di tempat itu. Setelah dipikir-pikir, hal itu memang sebuah misteri. Jauh di dalam dunia magma, terdapat makhluk magma yang tampak menjaga sesuatu. Dunia magma di bawah Akademi Dalam. Mungkin aku harus meluangkan waktu untuk pergi ke sana dan menyelidikinya, gumam Xiaoyan. Yalau menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah melihat Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Ia terbatuk pelan dan menyerahkan gulungan kulit binatang, lalu dia berkata, "Ini pesan dari suku ular piton tanah dalam 9 tenang. Ini untukmu. Lihatlah," ucap Yalau. "Yao Ming," ucap Xiaoyan. Xiaoyan terkejut mendengar informasi ini. Ia menerima gulungan itu dengan sedikit keraguan. Setelah itu, ia perlahan membukanya. Sederet kata merah pun langsung muncul di hadapannya. Bonek iblis surga telah menyerang. Ada aktivitas yang tidak biasa datang dari mata air 9 tenang, ucap isi surat tersebut. Xiaoyan tiba-tiba berdiri. Ekspresinya muram. Auranya yang menakutkan bahkan membuat air terjun di belakangnya berhenti mengalir. "Cailin," gumam Xiaoyan.